A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wan nasla kalau waqaf karena huruf terakhir itu aturannya harus disukun, sementara sebelumnya sudah sukun, jadilah kita mensukun dua huruf. Tapi huruf yang paling belakang itu bunyinya lemah. Wan nasl. Nah, begitu ya. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam. Lahu taqillaha faqadul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam. Bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Kita lanjutkan ayat 205 dan 206. Masih melanjutkan pembahasan tentang karakter orang-orang munafik yang kemarin di antara asbabun nuzulnya berkisah orang munafik yang bernama Akhnas bin Said. Wa idza tawalla, dan ketika orang munafik itu berpaling. Maksudnya mereka kan suatu ketika kumpul-kumpul, nanti habis itu pergi gitu. Sa'a fil ardi, maka mereka pun berjalan di bumi. Liyufsida fiha, untuk berbuat kerusakan fiha, di bumi. Wa yuhlika, dan merusak al harsa, tanam-tanaman, wan nasla, dan hewan-hewan, maksudnya hewan-hewan ternak. Jadi kemarin kan kisahnya Akhnas bin Sarik yang di depan Rasulullah itu menyatakan percaya, menyanjung Rasulullah, mengatakan bersaudara dengan orang-orang Islam semuanya. Tapi begitu dia pulang, di jalan dia melewati perkebunan dan peternakan orang-orang Islam, maka dirusak dan dibakar perkebunan itu. Nah, seperti itulah diantaranya perilaku orang-orang munafik. Jadi mereka itu gemar berbuat kerusakan di bumi. Wallahu, padahal Allah itu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka, Allah membenci kerusakan. Kemudian wa idza qila, ketika dikatakan lahu kepada orang munafik yang karakternya begitu, ittaqillah, kamu mbok yo takut kepada Allah. Akhadathul izzata, maka tiba-tiba bangkitlah kesombongannya. Bil ismi, disebabkan dosa-dosa yang telah biasa dia lakukan. Fahasbuhu, maka bagi orang munafik yang seperti ini ya cukuplah bagi dia jahanam, tempatnya di neraka jahanam. Wala bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat. Jadi
Di antara karakternya orang munafik itu, kalau dia dibilangin agar dia bertakwa kepada Allah, agar dia takut kepada Allah, justru malah yang muncul adalah sifat sombongnya. Sifat sombong ini disebabkan apa? Bil ismi, disebabkan oleh perbuatan dosa yang biasa dia lakukan. Para ulama tafsir ini banyak menjelaskan bahayanya sifat munafik ini, karena ini bisa menjadi penyakit yang sangat menular. Dari karakter munafik ini bisa memunculkan penyakit-penyakit hati yang buruk yang lainnya. Misalkan suka menjilat, bermuka dua, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar sangat berbahaya. Tetapi Rasul itu mengajarkan kepada kita itu sesuatu yang unik. Pernah Umar bin Khattab itu minta izin kepada Nabi itu untuk membunuh orang munafik. Ceritanya pada waktu itu ada orang munafik namanya Abdullah bin Salul. Ini semua orang tahu bahwa Abdullah bin Salul ini bahasa sekarang tukang dodolan omong lah. Kalau ketemu Nabi berkata begini, nanti kalau ketemu temannya berkata begini. Saking Abdullah bin Salul ini kebangetannya, semua orang tahu bahwa ini adalah seorang munafik. Jadi di mana-mana tuh omongannya itu ngedu-ngedu gitu. Maka Umar itu sampai Nabi tak pateni gimana gitu. Tapi kata Nabi, oh jangan. Biar bagaimanapun juga dia itu lesannya pernah mengucapkan syahadat. Nanti kalau kau bunuh itu orang munafik yang seperti itu, nanti apa kata orang-orang kafir itu? Bahwa sahabat Nabi menyuruh membunuh orang yang pernah mengucapkan syahadat. Bahkan anaknya Abdullah bin Salul, jadi Abdullah bin Salul ini orang munafik tapi anaknya itu beriman. Anaknya sendiri itu matur sama Nabi, Nabi biar ku bunuh bapakku sendiri. Kata Nabi, jangan. Nabi itu ngajarnya bagaimana? Nabi hanya ngajar pada kita itu tetap waspada. Kenapa? Karena orang munafik ini benar-benar dari zaman Rasulullah pun itu pekerjaannya itu sering mengadu domba. Orang munafik ini misalkan ikut rapat bareng dengan Rasulullah. Rasulullah akan berangkat perang, dikabari bahwa musuh itu sudah siap. Maka Rasul pun mengadakan persiapan. Dikumpulkan para sahabat, diajak rembugan. Ya kalau kita itu persiapan gitu lah ya. Nah ini orang munafik ya ikut rapat juga. Nah ketika ikut rapat itu pendapatnya itu sering yang bedani dengan yang lain. Nanti kalau sudah rapat ditutup seakan-akan dia yang ikut begitu itu. Tapi nanti di belakang pasti gerundel, oh jangan aku tuh nggak setuju gitu. Tapi gerundelnya itu setelah rapatnya itu bubar. Nah, apakah orang munafik ini hanya ada di zaman Rasulullah hingga sekarang? Ternyata tidak. Semua nabi-nabi itu pasti mengalami memiliki umat yang punya karakter munafik. Lalu Nabi Musa saja itu pernah ngeluh sama Allah itu. Ya Allah, saya mohon ya Allah kepadamu, bahwa itu mulutnya Bani Israel umatku sendiri yang suka ngeyel-ngeyeli, suka ngerasani aku di belakang, suka menelikung aku di belakang. Mbok gimana caranya mulut mereka itu engkau bikin supaya diam ya Allah, supaya di belakang itu jangan ngomong-ngomong begitu. Apa jawabannya Allah? Musa, kok kamu yang cuma nabi, aku yang Tuhannya saja dirasani kok sama Bani Israel itu? Seperti itulah orang munafik. Maka kita benar-benar harus berhati-hati, jangan sampai kita itu punya karakter seperti orang munafik. Karena apa? Semuanya itu rusak. Jadi ketika orang ini rembugan baik-baik begitu ya, ini orang munafik itu kepenginnya nggak begitu. Jadi ini 3 ayat ini dari kemarin 204, 205, 206 ini sekali lagi ini temanya memang lagi tentang orang munafik. Asbabun nuzulnya, salah satu di antara sebab turunnya ayat ini yaitu tentang orang munafik yang bernama Ahnas bin Sarik itu. Nah,
Di Quran ini kan sering bahasanya kepadamu, misalkan kemarin itu yu'jibuka, membuatmu takjub. Kamu ini memang konteksnya pada waktu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Al-Quran ini kan untuk kita, jadi ya kita juga sebagai umatnya itu harus berhati-hati. Jadi demikian tentang perilakunya orang-orang munafik. Insya Allah besok kita lanjutkan pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-207 yang temanya nanti akan berubah lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari karakter-karakter munafik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.